Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Mutiara Kisah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kisah yang mengandung pelajaran di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah kisah keluarga Imran. Imran bukanlah sosok nabi dan rasul, namun karena kesolehannya membuat namanya tertulis secara abadi di dalam kitab suci Al-Quran. Lalu siapakah Ali Imran yang termaktub sebagai nama salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran? Karena dalam literatur sejarah Islam ada dua Imran, yang keduanya sama-sama soleh. Yang pertama adalah Imran ayahnya Nabi Musa alaihissalam, dan yang kedua adalah Imran kakeknya Nabi Isa alaihissalam. Wallahu alam bissawab. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, bahwasanya Ali Imran yang dijadikan sebagai nama salah satu surat dalam Al-Quran adalah kakeknya Nabi Isa ibnu Maryam. Sahabat Mutiara Kisah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah keluarga Imran ini diambil dari kitab sejarah yang sangat terkenal, yaitu kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Imam Ibnu Katsir menyebut keluarga Imran ini sebagai keluarga yang tohir dan thayyib, yang berarti suci dan baik. Nasabnya tersambung hingga ke Nabi Daud alaihissalam. Keluarga Imran adalah turunan atau cabang terakhir orang-orang beriman dari kalangan Bani Israel. Namun antara mereka dengan Nabi Ya'qub terpisah cukup jauh masanya. Keluarga Imran adalah keluarga yang beranggotakan sedikit orang. Meskipun demikian, keluarga Imran memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah memilih keluarga Imran dibandingkan keluarga lainnya. Ini adalah tanda nyata keagungan mereka, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Ali Imran ayat 33 dan 34 yang artinya, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing sebagai satu keturunan. Sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sahabat Mutiara Kisah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imran memiliki seorang istri solehah yang bernama Hannah binti Fakut. Suatu ketika, di saat Hannah sedang duduk-duduk di bawah sebuah pohon, terlihat olehnya seekor induk burung yang sedang membagikan makanan dengan paruhnya kepada anaknya. Melihat hal tersebut, muncullah keinginan dalam hati Hannah ingin punya anak lagi, meskipun ia sadar bahwa dirinya sudah sangat tua dan tidak mungkin lagi bisa hamil, dikarenakan sudah tidak haid lagi alias sudah menopause. Namun ia tetap optimis meminta kepada Allah dalam doanya agar diberikan anak lagi. Selesai berdoa, saat itu juga tiba-tiba Hannah pun langsung haid, menandakan kalau Hannah punya kesempatan untuk bisa hamil lagi. Setelah habis masa haid, kemudian suaminya menggauli Hannah dan akhirnya Hannah pun hamil. Allah telah menjawab doa Hannah, memberikan ia kembali keturunan. Sebagai bentuk rasa syukurnya, dalam masa kehamilannya itu, ia berdoa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran Surat Ali Imran ayat 35 yang artinya, ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang ada dalam kandunganku, menjadi hamba yang soleh dan berkhidmah di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Ibnu Katsir mengatakan,
bahwa orang-orang dulu biasa bernazar agar anak mereka menjadi pelayan untuk Baitul Maqdis. Pelayan di Baitul Maqdis yang dimaksud adalah menjadi seorang yang betul-betul fokus mengurus Baitul Maqdis, meninggalkan segala sesuatu yang berbau dunia, dan senantiasa hanya beribadah kepada Allah saja selama hidupnya. Inilah keinginan Hannah sekiranya nanti anaknya telah lahir ke atas dunia. Singkat cerita, ketika Hannah melahirkan, ia mendapati anaknya yang lahir adalah perempuan, bukan anak laki-laki. Setelah Hannah mengetahui bayinya adalah perempuan, ia berdoa lagi sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 36 yang artinya, maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan." Sahabat Mutiara Kisah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti Hannah tidak bersyukur mendapatkan anak perempuan, namun dalam anggapannya akan lebih utama jika anak laki-laki yang menjadi pelayan di Baitul Maqdis dibandingkan anak perempuan yang memiliki ruang gerak sangat terbatas. Namun Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Lalu Hannah memberikan nama untuk anak perempuannya dengan nama Maryam dan berdoa untuk anaknya, sebagaimana kelanjutan firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 36 yang artinya, "Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk." Doa Hannah ini pun juga dikabulkan oleh Allah. Terlihat ketika itu Maryam yang masih bayi tidak mengeluarkan suara tangisan sedikit pun ketika dilahirkan, tidak seperti kebanyakan bayi pada umumnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang artinya, ketika anak lahir, setan pasti menyentuhnya hingga keluar tangisan keras. Yang selamat dari hal ini hanyalah Maryam dan putranya Isa. Begitu juga dengan anaknya Maryam, yakni Nabi Isa alaihissalam, juga tidak menangis ketika lahir ke atas dunia. Mereka berdua akan selalu dilindungi oleh Allah dari godaan syaitan di sepanjang hidupnya. Sahabat Mutiara Kisah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang diketahui bahwa ketika Maryam lahir, ia sudah dalam keadaan yatim, sehingga ketika itu menurut mayoritas ahli tafsir, pasca Hannah melahirkan, ia segera membungkus bayinya dengan kain untuk dibawa ke rumah ibadah di masa itu untuk diserahkan kepada ahli ibadah yang tinggal di sana, karena Maryam adalah putri dari imam besar sekaligus pemilik tempat ibadah tersebut. Mereka pun bersilang pendapat berkaitan dengan diri Maryam, namun yang terlihat Maryam diserahkan kepada mereka setelah disusui. Setelah Maryam diserahkan kepada orang-orang alim tersebut yang merupakan murid-murid dari Imran, muncullah persoalan terkait siapa orang yang tepat untuk mengasuh dan menjaga Maryam. Masing-masing dari mereka merasa berhak dan sanggup untuk merawat Maryam, sehingga mereka berebut untuk mendapatkan kesempatan itu. Menurut mereka, menjadi suatu kehormatan besar jika bisa merawat putri dari sosok orang yang paling soleh dan ulama besar di kala itu. Di antara orang yang berebut untuk merawat Maryam adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria hendak mengasuhnya sendiri karena istrinya adalah saudara perempuan Maryam. Namun ada juga yang berpendapat mengatakan bahwa istrinya Nabi Zakaria adalah bibinya Maryam. Kondisi pun mulai memanas. Untuk menghindari perdebatan panjang, mereka pun sepakat mengadakan undian untuk menentukan siapa yang akan menjaga dan merawat Maryam. Dan ternyata setelah diundi, nama Nabi Zakaria yang keluar sebagai pemenang. Ditakdirkannya Nabi Zakaria yang menang adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 37 yang artinya, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya.
Sahabat Mutiara Kisah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Zakaria membuatkan sebuah mihrab yang khusus di Baitul Maqdis untuk Maryam, tempat khusus beribadah bagi Maryam sekaligus menjadi tempat tinggalnya Maryam. Keseharian Maryam selalu berada di dalam mihrabnya, sehingga selalu terjaga auratnya dari siapapun yang hendak melihatnya. Maka tidak ada satupun orang yang bisa berjumpa dengan Maryam saat itu kecuali Nabi Zakaria, karena Nabi Zakaria lah yang diberikan amanah untuk merawat Maryam. Ketika itu ada sesuatu yang aneh terjadi. Setiap kali Nabi Zakaria mengantarkan makanan untuk Maryam ke mihrabnya, beliau selalu mendapati telah tersedia makanan di dalam mihrabnya Maryam. Hal ini membuat Nabi Zakaria heran, karena tak ada seorang pun yang datang ke mihrabnya kecuali hanya beliau. Lantas Nabi Zakaria pun bertanya kepada Maryam mengenai hal tersebut. Lalu Maryam pun mengatakan bahwa Allah yang memberikan makanan tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 37 yang artinya, setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Sahabat Mutiara Kisah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu karomah yang dimiliki oleh Maryam. Ditambah lagi sesuatu yang luar biasa disaksikan oleh Nabi Zakaria, bahwa makanan yang ada di wadahnya Maryam itu sungguh unik. Beliau mendapati buah-buahan yang semestinya ada di musim panas telah ada di saat musim dingin. Sebaliknya, buah-buahan yang semestinya ada di musim dingin telah ada di saat musim panas. Jadi, begitulah Allah menunjukkan kekuasaan dan kasih sayangnya kepada hambanya. Seiring berjalannya waktu, Maryam tumbuh di kalangan Bani Israel dengan terhormat. Maryam adalah salah seorang wanita ahli ibadah. Seumur hidupnya ia habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh masyarakat di Baitul Maqdis tahu bahwa Maryam adalah wanita yang sangat salihah dan senantiasa menjaga kesucian dirinya. Sampai suatu ketika Maryam didatangi oleh malaikat Jibril dalam rupa manusia yang sempurna. Maryam tidak mengetahui kalau manusia yang ada di hadapannya itu adalah malaikat Jibril yang sedang menjelma dalam bentuk manusia yang sempurna, sehingga ia merasa khawatir kalau dirinya akan diganggu. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa." Jibril pun menjawab bahwa ia bukanlah lelaki seperti yang Maryam duga. Jibril mengatakan bahwa ia adalah utusan Allah, sebagaimana firman Allah yang artinya, Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci." Maryam pun dibuat heran karena mendengar kabar bahwa dia akan memiliki anak, padahal ia belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah ada seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jika dipikir secara logika, bagaimana mungkin bisa ada seorang wanita yang tidak menikah dan senantiasa menjaga kesuciannya bisa punya anak? Namun, begitulah kalau Allah sudah berkehendak. Apa saja bisa terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Jibril berkata, "Demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." Akhirnya Maryam pun hamil. Tentunya ini adalah ujian yang sangat berat untuk wanita salihah yang selalu menjaga pandangan dan kesuciannya. Coba kita renungkan, Maryam adalah wanita yang dikenal salihah, anak dari imam besarnya Baitul Maqdis,
Lama tak ada kabar, tiba-tiba muncul dalam keadaan hamil. Ketika ia hamil, ia merasa kesulitan, tidak tahu apa yang harus dikatakan pada orang-orang, karena orang-orang pasti tidak akan percaya ceritanya, meskipun ia berkata jujur. Akhirnya Maryam pun pergi menjauh dari orang-orang, sebagaimana firman Allah yang artinya, maka Maryam mengandungnya, lalu ia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Seiring berjalannya waktu, ketika Maryam sudah dekat waktu akan melahirkan, ia merasa kelaparan dan kehausan. Lalu Allah menyuruh Maryam untuk menggoyangkan pohon kurma yang ada di dekatnya, sebagaimana firman Allah yang artinya, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak padamu. Maryam pun menggoncang pohon kurma tersebut, maka dengan izin Allah, kurma-kurma yang ada di pohon itu pun mulai berjatuhan dalam jumlah yang banyak. Sahabat Mutiara Kisah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibalah waktunya anak yang dikandung Maryam lahir ke atas dunia. Maryam melahirkan seorang putra yang kelak akan menjadi seorang nabi dan rasul. Bayi Maryam juga lahir tanpa menangis, sama halnya dahulu ketika Maryam dilahirkan oleh ibunya. Ini disebabkan oleh doa dari Hannah, ibunya Maryam. Setelah melahirkan, Maryam pun sambil menggendong anaknya pulang menuju ke Baitul Maqdis untuk kembali ke kaumnya. Namun, ia bingung jawaban apa yang akan diberikan jika ada orang yang bertanya tentang anaknya itu. Sehingga Allah memberikan petunjuk kepada Maryam untuk menyikapi jika ada orang yang bertanya tentang anak yang ia bawa tersebut. Sebagaimana firman Allah yang artinya, jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Memang benar, sepanjang jalan pulang ke Baitul Maqdis, ia dicerca dengan orang-orang yang tak sengaja bertemu dengannya. Berbagai macam tuduhan tak baik pun dialamatkan kepada dirinya. Sesampainya di Baitul Maqdis, orang-orang mengerumuni Maryam dan bayi yang ia gendong. Tidak sedikit dari mereka yang memiliki stigma negatif mengenai Maryam. Maryam pun menjalankan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Ia puasa dari berbicara, sehingga ia hanya berisyarat sambil menunjuk ke arah bayinya, sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah yang artinya, maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan? Disinilah Allah menunjukkan kekuasaannya. Tiba-tiba bayi yang berusia baru beberapa hari ini berbicara, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Maryam ayat 30-33 yang artinya, berkata Isa, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan solat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Bayi ini yang kelak akan menjadi seorang Nabiullah yang senantiasa bertauhid, dan di akhir zaman ia akan diturunkan untuk membunuh Dajjal. Sahabat Mutiara Kisah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, InsyaAllah di lain waktu kita akan membahas kisah hidup tentang Nabi Isa alaihissalam, tentunya di video yang berbeda. Demikianlah cerita tentang Imran dan keluarganya. Meskipun bukan Nabi dan Rasul, namun nama dan cerita kehidupannya diabadikan dalam Al-Quran. Semoga kisah ini dapat menambah keimanan dan semangat kita dalam beribadah. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, itu karena kelalaian dan keterbatasan saya sebagai manusia biasa. Mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Silahkan share video ini agar dapat menjadi ladang amal kebaikan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.